Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encap Abdullah. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Bahasa Indonesia Unima, kategori 1 gelombang 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai dalam teks cerita novel sejarah. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nggak ada luar biasa, Allahu Akbar ya. Ulangi dong. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu ya. Semangat dong ya. Baik, selamat pagi, semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah sarapan, sudah ibadah sholat tahajud ya, sholat duha ya, jangan lupa sholat subuhnya. Sholat subuh semua kan? Ya, iya dong ya, wajib ya itu hukumnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan KM, coba dipimpin dulu berdoa. Nahdahu min basmalati wa du'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna Amin ya. Ya, semoga hari ini kita diberikan kemudahan ya dalam segala urusan ya, seperti doa yang kalian tadi bacakan ya. Baik, saya mau mengabsen dulu ya. Tolong angkat tangan kalau yang dipanggil. Zakir Al-Fatajani, Faiz Zikri Ramadan. Kemarin nggak hadir, kemana? Sakit. Udah sehat sekarang ya? Alhamdulillah ya. Firdaus hadir. Jar Gifari Hadir. Oke, sudah siap belajar? Ya. Siap dong? Siap gitu. Siap belajar? Siap. Siap ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Struktur teks cerita sejarah ya. Masih ingat apa aja, Firdaus? Masih buka? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Hah? Lupa lagi. Lupa? Yang lain? Kayak? Urutan, Pak. Iya, strukturnya. Strukturnya itu orientasi, Pak. Orientasi, Kedua komplikasi. komplikasi, Ketiga klimaks. klimaks, jangan klimaks. Terus Yang keempat resolusi. resolusi ya. Terakhir itu koda, Pak. Kok itu yang fiksi atau non fiksi? Fiksi, Pak. Itu yang fiksi. Yang non fiksinya? Fahmi? Non fiksinya ada orientasi, Ya. terus urutan peristiwa sama resolusi. Pak. Oke, pinter ya. Luar biasa ya anak-anak kita ini. Sudah kelas 12, jadi kecerdasannya insya Allah sudah banyak ya. Amin. Baik, sebelum ke materi, saya akan membagikan pretest terlebih dahulu ya. Ada beberapa soal, ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan ya. Oh, ini hilang satu ini ya. Coba 2 menit ya. 2 menit. Kasih ke belakang. Silakan diisi terlebih dahulu ya. Sebisa kalian. Kasih nama.
Sudah. Udah lebih. Oke. Masih ada lagi yang belum? Al-Ghifari. Udah semua ya. Baik, kemarin kita belajar tentang apa namanya? Kemarin struktur kan? Ya, struktur teks cerita sejarah ya. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah ya. Apa namanya? Apa sih yang ada di dalam teks cerita sejarah? Kemudian mengonstruksi nilai-nilai sejarah untuk kehidupan kita dengan kehidupan sehari-hari ya, apa kaitannya seperti itu. Oke, sebelum ke situ kita bernyanyi terlebih dahulu ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangsa ini. Kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Mau 3 stanza atau 1? Nah, kalian pasti belum tahu ya, ternyata lagu ini sampai selesainya seperti ini ya. Kayak lagu Indonesia Raya kan, kamu cuma nyanyi 1 stanza kan, ternyata sebenarnya ada berapa stanza? 3 ya. Dan itu kalau kamu nyanyi sampai 3 stanza, tiangnya bisa 3 kali lipat dari itu. Oke, boleh berdiri lah ya. Geser, ada kamera nggak kelihatan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh kehadapanmu. Oke ya, silakan duduk kembali. Semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan teks nilai-nilai sejarah ya. Sebelum kita memasuki ke materi itu, kita saksikan lagi sebuah cuplikan video dari film Bumi Manusia ya. Jangan tutup mata ya, karena harus ditonton, berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam novel Bumi Manusia ini ya. Nah ini saya ya dulu waktu main. Coba sekarang sekali lagi di sana. Ayo. Kamu Mama Ayo ya. Aku perlu tahu apakah anakku berbohong atau tidak. Ayo. Ya.
juga perguntingan yang melahirkan anak-anak Indo Mansan Surhoff, Robert Melena, dan adiknya Annelies bukan barang baru di tanah. Tapi Nyai Tosoro, dia benar-benar membuat pemikiran modernku berhenti berputar. Oke. Sudah pernah nonton film saya ini ya? Sudah pernah? Film Bumi Manusia ya. Kalian suka iri aja ya kalau saya main film. Ini bukan Dilan ya, tapi ini film Bumi Manusia ya. Pernah dengar ya? Pernah baca novelnya? Wah, luar biasa ya. Siapa dong gurunya ya? Ya, Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ya, yang difilmkan oleh siapa? Hanung Bramantyo ya. Di Bumi Manusia ini tokohnya ini siapa nama sih? Iqbal Ramadan ya. Nama penanya Encep Abdullah. Agak mirip kan rambutnya, lihat ya sedikit ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi nilai-nilai itu, kalian pasti sudah paham kira-kira apa sih peristiwa yang ada di dalam cerita ini yang mengandung nilai-nilai apa kira-kira nilai-nilai yang ada tadi cerita yang kalian tahu? Etika apa yang ada di situ? Nilai etika? Moral. Kenapa? Karena sifatnya moral aja, sifat santunnya kepada seorang gitu, yang lebih tua. Sifat? Sopan santunnya kepada dia yang lebih tua. Oh, sifat sopan santunnya kepada yang lebih tua. Yang lainnya? Estetika. Bagus nih. Estetika. Apa pahami estetika? Dia mencium sang Annelies. Itu terjadi keindahan. Keindahan. Iya, nilai. Keindahan ya. Yang lain? Jadi dari segi moralnya gitu, ya. Ada? Ada. Apa lagi? Budaya. Syahdan, apa budaya? Ada membahas sedikit perkawinan antara orang Belanda sama orang. Oke, membahas perkawinan antara orang Belanda dan pribumi, ya, seperti itu. Oke, semua jawabannya ya. Boleh-boleh saja, ya, benar ya. Tapi nanti kita lihat apakah nilai-nilai itu sesuai dengan yang nanti kita pelajari di materi ini ya. Oke, nanti lengkapnya bisa nonton di Netflix atau beli CD aslinya ya. Memang nonton film saya butuh perjuangan. Baik, saya akan bagikan lembar kerja dulu ya. Nanti akan saya tampilkan PowerPoint terkait dengan materi ini. Dibagi 3 kelompok ya. Ini udah mau gimana nih baginya? Lurus begini atau gitu? Lurus kerjanya gimana dong? Lurus mah? Oke ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya Sukron, 1 kelompoknya Fajar, dan kelompoknya Yahya ya. Silakan. Nanti bisa beremuk ya, berkumpulnya seperti apa. Nanti kita saksikan dulu tayangan yang saya berikan ya. Bukan tayangan ya, ini PowerPoint. Kelihatan ya? Tulis pada mana ya? Nanti dulu ya. Nah ini kita ke materi ya. Materi terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Oke, di LKPD ini nanti ada teks cerita sejarahnya ya, ada tugas-tugasnya tuh di sini. Sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD ya. Oke, di sini kita ke materi dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita novel
sejarah. Yang pertama, nah ini ya, pengantar dulu, bahwa karya sastra, setiap tulisan, setiap cerita itu pasti memiliki pesan, ya kan? Pesan, memiliki hal yang bisa kita ambil, kita petik untuk kehidupan sehari-hari, ya. Tidak ada cerita yang tidak punya nilai, pasti ada nilainya, apapun itu. Peristiwa baik buruk pasti ada nilainya, bener nggak? Ya, maka jangan pernah kita menganggap bahwa sesuatu yang buruk yang kita mungkin saat baca, oh ini kurang baik ini peristiwanya. Peristiwa kurang baik itu bisa jadi memiliki nilai yang baik, bener nggak? Ya, oke. Yang pertama ada nilai, baca apa? Budaya. Ya, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Ya. Nah, ini contohnya. Ini dalam novel Pramudia Anantatur, novel Mangir, ya, tahun 2000. Ini kalimatnya begini. Atau baca siapa ya? Syukron. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah, di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja perjalanan besar yang dahulunya diandalkan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nilai budayanya apa? Baca di bawahnya. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Oke, ya, itu nilai apa sih namanya? Nilai budaya, ya. Nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam, ya, ya, dari cerita ini. Budaya kan? Bener nggak? Ya, budaya, terkait budaya. Selanjutnya, nah ini nilai moral atau etik, ya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral, ya. Kalau di agama kita mah apa? Moral itu akhlak, ya kan? Bener nggak? Ya, akhlak, ya, seperti itu. Nah, contohnya, ya, ini sumbernya sama novel tadi, coba, ya Jakaria. Juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran. Maka melanggar keadilan, dua-duanya musuh, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Oke, nilai moralnya, ya, di situ. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan, ya. Ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan, ya. Artinya kamu mau berbuat baik takut, lah nggak mau gitu. Ya kan? Iya. Jadi jangan takut membela kebenaran, ya. Kalau kamu takut membela kebenaran, ya sama dengan buruknya dengan kejahatan, ya. Tapi ada sih petuah yang pernah saya ini, ya. Jadi gini, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Wah, gitu. Ada kan gitu? Pernah dengar nggak? Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kalau di film Joker tuh ada kan? Orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti katanya gitu. Kalau saya emang nggak setuju, ya. Kalian setuju nggak? Ya, berarti kalau itu kan sebuah kejahatan ya dibalas dengan kejahatan, ya. Bagi kita dijahatin ya tetap harus baik. Kan gitu kan? Ya, contohnya Nabi lah, jangan Joker. Ya iyalah. Ya. Jangan kita mencontohkan Joker, ya, bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, ya. Nabi tersakiti tapi dia tetap baik. Malah lebih baik dari
lebih baik lagi gitu, seperti itu ya. Jadi bandingannya jauh ya antara orang barat dengan yang kayak gitu. Tapi walaupun ada benarnya juga bisa jadi ya. Mungkin orang itu awalnya baik tapi disakiti, dia jauh lebih jahat daripada yang sebelumnya, kan bisa jadi. Bener kan? Iya, jadi kita tergantung kontrol. Tapi lihat contohnya ya. Makanya itu berkaitan dengan nilai moral tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke LKPD lagi? Nggak ada? Oke ya. Pintar-pintar emang anak saya di sini ya, anak bapak nih. Baik, sebelum ke LKPD ya kita nyanyi dulu ya, biar nggak tegang ya. Kita harus selalu senang. Yo, berdiri lagi. Oke, joget nggak apa-apa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Pakai joget dong, apa kayak joget tuh? La 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 joget. La 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 la. Ulangi lagi. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke ya. Kayak anak TK ya kita. Oke, silakan duduk. Baik, ya silakan kalian buka LKPD-nya. Silakan berkelompok ya, duduknya coba melingkar lah, coba dibuat apa namanya kayak meja bundar gitu ya, gimana? Oke ya, di situ ada teks Pangeran Diponegoro ya. Nah, cermati teks sejarah berikut ya. Kemudian kamu seperti yang ada di kertas itu, nah ini ya, di lembar kerjanya nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nilai apa? Tadi kan moral, sejarah apa namanya? Agama, budaya dan lain-lain. Nilai apa? Kemudian kutipannya nih. Atau paragrafnya, kalau enggak tulis kutipannya paragraf berapa sih? 1 gitu, atau keseluruhan paragraf gitu, atau ditulis juga nggak apa-apa ya. Kemudian keterangannya, apa keterangannya dari nilai moral ini, seperti yang tadi di instruksi tadi yang di PowerPoint saya itu. Oke, yuk silakan berdiskusi. Nah itu. Coba ada kata-kata yang tidak kalian mengerti, dibaca dulu teksnya ya. Pak, masing-masing nilai moralnya, contohnya 1 doang Pak. Boleh 1, ya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting sesuai paragrafnya, paragraf berapa, atau nilai moral sama keterangannya sesuai gitu. Kalau dia bertingkah A, nilai sosialnya itu dan benar, ya berarti kamu dapat 2 gitu.
Oke. 2 menit lagi lah ya. 2 menit lagi. Nanti setiap kelompok presentasi ya, perwakilannya boleh kalian tunjuk di tiap kelompok siapa yang akan mempresentasikan. Saya siapkan ya di sini nih. Syahdan dan Fahmi, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, boleh kelompok 2 dulu, silakan. Awas kena kabel. Oh, enggak ada, langsung aja. Ya 2 orang, silakan. Sampaikan. Yang lain mohon dengarkan dan menanggapi. Silakan dari kelompok berapa ya. Berdiri ya, berdiri dong ya. Iya, berdiri. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nilai pertama yakni nilai moral. Kutipan ada di paragraf ketiga. Keterangannya, manusia yang pandai akan mengambil tindakan yang menimbang berdasarkan pengetahuannya. Sedangkan manusia yang bebal tidak akan peduli dan akan mengumbar kebodohan. Kedua, nilai budaya. Ada di paragraf sebelah kanan tentang wayang. Masyarakat Jawa, keterangannya, masyarakat Jawa sangat peka dengan suasana hati dan perasaannya, dan juga wayang tembang mencapai termasuk kekuatan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini bisa dilihat di paragraf terakhir. Coba diamati, insya Allah ada. Di situ ada keramahan dari keramahan juga kesopanan dan dimiliki oleh Danureja 2 kepada Van Regins ya. Padahal si Van Regins ini musuh dari Danureja 2, tapi dia tetap ramah sama si Van Regins. Terus ada juga nilai ketuhanan atau nilai religius. Ada di paragraf ketiga, bisa dilihat dia mati situ. Ketuhanan, itu ada istrinya masih apa sih namanya? Religius itu bukan ada keterangan itu, religius itu bukan orang yang taat pada agama. Dia itu orang yang seimbang sama agama, terus berhubungan dengan keagamaan. Itu di paling. Oke. Silakan, ada yang nanggapin? Ya, mungkin hanya itu yang Ada tanggapan? Dikit ada tanggapan dulu dari kawan-kawan. ada tanggapan mungkin Silakan. dari teman-teman. Ada yang tidak setuju? Kalau setuju semua, ya. Ayo yang lain ada yang menanggapi? Al-Bukhari. Jangkir apa tadi? Jadi Cukup. Oke, cukup nggak apa-apa ya, luar biasa berarti kelompok ini hebat ya. Silakan tutup aja nggak apa-apa. Ya karena itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kalau tidak ada tanggapan, ada 2 kemungkinan. Kalian tidak punya pertanyaan tanggapan atau mau komentari, atau karena memang penampilannya bagus. Ya, semoga yang kedua ini ya. Kalau nanti yang selanjutnya boleh, kalau ada yang harus ditanggapi, harusnya ditanggapi ya. Begitu. Ayo. Selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, Yahya dan Firdaus ya, mewakili. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang IPA yang terkandung oleh novel sejarah. Soalnya nilai yang terkandung dalam novel sejarah Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah nilai moral.
Lihat paragrafnya. Bahwa terlebih dahulu mestilah dibilang bahwa Jan Willem van Rijn adalah seorang oportunis bedegong asalnya dari Belanda Tenggara, lahir di Haarlem, daerah Limburg yang seluruh penduduknya Katolik. Keterangannya tokoh seperti Patih dan Rejo II dan Jan Willem van Rijn keduanya adalah tokoh yang sangat oportunis, pelin-pelan, licik, dan tidak memiliki prinsip hidup. Mereka berdua merupakan sosok-sosok antagonis yang mencelak yang menjalani kehidupannya dengan penuh kepura-puraan. Semua itu adalah cara untuk menanggapi cita-cita mereka masing-masing. Orang-orang seperti itu akan selalu ada. Mereka tidak memiliki rasa setia kawan maupun prinsip hidup. Mereka hanya memuja kesenangan belaka. Setelah membaca sekelumit potongan novel tersebut, kita mendapat pesan moral: jangan jadi seperti mereka. Kemudian nilai yang terkandung dalam novel sejarah Pangeran Diponegoro yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya dalam kutipannya itu ada terlihat di beberapa kalimat bahwa penggunaan kata-kata bahasanya seperti sugeng, tolek, wisesa, dan rohani, dan lain-lain. Jadi menunjukkan bahwa percakapan mereka ini sesuai dengan budayanya masing-masing atau bahasanya masing-masing. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Nilai-nilai moral yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus Prianto. Nilai sosial. Keterangannya di sini nilai sosial bisa kita temukan dalam kutip novel Pangeran Diponegoro ini ketika terjadi interaksi di antara dua orang dengan latar belakang bangsa dan budaya yang berbeda melakukan pertemuan dialog. Kalau di kutipan sejarah sini ada di paragraf kedua. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Oke. Hebat semua ya, tepukan dulu ya. Ada juga beberapa yang mungkin tidak disebutkan kutipan bagian paragrafnya. Ada juga yang sudah bagus ya Pak. Firdaus ya sudah menyebutkan nilai moral dengan kutipan bagian kutipannya ya. Karena setiap nilai itu pasti didasari di atas perilaku atau sikap orang itu. Ya. Misalnya di situ namanya William. Nah, ketika dia ingin ditonton, dia merasa bahwa menunjukkan bahwa dia taat agama itu bagaimana? Paragraf dua ya, 2 atau 3. Itu coba kalimatnya apa coba? Terlebih dulu mestinya dibilang bahwa Jan Willem van Rijn adalah seorang oportunis bedegong, asalnya dari Belanda Tenggara, lahir di Haarlem. Ya, tapi katanya Masya Allah demi mencari muka pada pemegang kekuasaan di Hindia Belanda sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga kerajaan Belanda dan Sultan, karena yang berpesan bergaris kaku alpinisme, maka dia pun lantas sekaligus bermain-main menjadi bunglon. Wah, gitu ya kan? Jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia pengen terlihat pada orang lain bahwa dia bergaul dalam agama dan keyakinan. Bunglon, tadi bunglon itu apa sih? Berubah-ubah warna di sini, berubah di sana. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan jadi perilakunya, misalnya Tuhan kata dan Rejo menundukkan kepala, nah gitu. Kalau menundukkan kepala berarti dia apa sih? Nilai apa sih? Normal. Etika ya, etika kan? Etika ya. Artinya moralnya. Jadi ada perilaku atau kalimatnya yang menandakan bahwa nilai moralnya apa, ya kan? Benar nggak? Misalnya, ya apa sih namanya? Menunjukkan
kegiatan tersebut sangat bermanfaat buat kehidupan kita ya. Nah, selanjutnya ada post test ya. Saya ulangi lagi apa kegiatan hari ini kita belajar tentang tadi nilai apa? Sejarah. Moral, sosial, Budaya. Semoga nilai-nilai yang tadi disampaikan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menulis novel atau sejarah pribadi kalian ya. Pribadi suka menulis cerita dirinya gitu ya. Seperti itu. Siap ya? Oke, semoga pada pertemuan berikutnya kalian bisa dalam keadaan sehat walafiat ya, jaga kesehatannya agar kita bisa beraktivitas dengan maksimal ya. Baik, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama apa? Manjada wajada ya. Oke, 3 kali ya. 1, 2, 3. Manjada wajada. Oke, manjada wajada. Oke, manjada wajada. Oke, terima kasih. Kita sudahi saja dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.